Mungkin banyak yang penasaran tentang agama Sikh serta sejarah dan ajaran Sikhi. Nama saya Rafin J, saya adalah doktor ilmu agama dan saya adalah orang Indonesia keturunan India. Ini adalah Bahas Agama. Pertama-tama, saya tidak mempraktekkan agama Sikh, tetapi saya berada dalam konteks budaya Sikh, yaitu berarti saya dan keluarga ke kuil Sikh dan berdoa di sana, tetapi juga ke kuil Hindu dan merupakan umat Hindu. Tujuan dari video pelajaran ini hanya untuk menginformasikan. Saya adalah seorang dosen dalam bidang ini dan berhak untuk menjelaskannya. Saya tidak tertarik untuk mempengaruhi siapapun ataupun mengkritik pihak manapun. Mari kita belajar mengenai satu sama lain dan menghargai keindahan kebinekaan. Semoga video ini bermanfaat. Dan ini poin pertama yang penting diketahui. Agama Sikh melekat pada suku Punjabi dan Sindhi. Ini tidak berarti semua orang Punjabi atau Sindhi adalah Sikh atau sebaliknya. Tetapi budaya dan konteks suku Punjabi serta suku Sindhi sangat erat hubungannya dengan agama Sikh. Mirip dengan Indonesia, di India juga ada banyak suku bangsa. Punjabi adalah suku dari wilayah Punjab dan Sindhi dari wilayah Sindh. Sebenarnya ada juga bule dan orang dari suku lainnya yang kini pindah ke agama Sikh, tapi tidak semua orang Sikh mengakui mereka. Ajaran Sikhi sebenarnya tidak eksklusif pada suku tertentu, tetapi karena kitabnya dalam bahasa daerah Punjabi dan budayanya merupakan budaya suku Punjab, ya mayoritas orang Sikh itu Punjabi. Wilayah suku Sindh itu bersebelahan dengan Punjab dan oleh karena itu memiliki konteks yang mirip. Contohnya adalah dengan kejawen. Ajaran kejawen itu universal dan etika serta filsafatnya dapat diikuti oleh semua orang. Tetapi kejawen sangat erat hubungannya dengan orang bersuku Jawa karena menggunakan budaya dan bahasa Jawa. Apakah kejawen hanya untuk orang Jawa? Ya tidak, sebab ajarannya universal. Tetapi kenyataannya kejawen sangat melekat pada suku Jawa hingga terdapat orang Jawa yang walaupun beragama Kristen ataupun Islam tetap melestarikan aspek-aspek kejawen. Kasus ini sangat mirip dengan Sikh. Saya bersuku Punjabi, walaupun saya beragama Hindu, aspek-aspek Sikhi masih sangat penting bagiku. Bagian kedua, sejarah perkembangan agama Sikh. Agama Sikh didirikan oleh Guru Nanak, seorang Punjabi yang lahir pada 15 April 1469. Wilayah Asia Selatan pada abad ke-16 itu sangat berbeda. Wilayah Punjab berada di ujung barat India, titik masuknya Islam ke anak benua India. Pada abad ke-16, India di bawah Kekaisaran Mughal. Kekaisaran Mughal sangat kejam, terutamanya dengan cara mereka ingin menggantikan populasi agama di wilayah kendalinya. Banyak kuil-kuil Hindu digantikan menjadi masjid dan banyak orang-orang Hindu disiksa atau dimusnahkan jika mereka tidak masuk Islam. Tentu saja perilaku ini sangat keras dan tidak mewakili ajaran ataupun umat Islam, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Kekaisaran Mughal di India, terutamanya di wilayah Punjab. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh Hindu di India pada saat itu juga sangat keras, memprioritaskan sistem kasta yang menguntungkan mereka, menurunkan status perempuan dan yang berkasta rendah. Sekali lagi, hal ini tidak mewakili ajaran ataupun umat Hindu pada umumnya, tetapi terjadi pada abad ke-16 di wilayah Punjab. Penindasan suku Punjabi terjadi dari yang beragama Islam dan Hindu. Oleh karena itu muncullah agama Sikh sebagai penengah. Sikh lahir pada konteks tersebut, di mana Kekaisaran Mughal sedang berjaya di tanah Bharata. Tetapi Sikh sangat menghargai ajaran Hindu dan Islam. Bagian ketiga, ajaran agama Sikh. Sikh sering disebut sebagai agama sinkretisme yang menggabungkan Hindu dan Islam. Sinkretisme adalah fenomena yang terjadi ketika kepercayaan, praktik, atau elemen budaya dari tradisi atau sumber yang berbeda digabungkan, dilebur, atau dipadukan untuk menciptakan sebuah sistem yang baru. Sebenarnya sinkretisme itu ada di hampir semua agama, bahasa, dan budaya, sebab kecenderungan manusia adalah untuk menerima beragam informasi lalu memprosesnya sesuai dengan latar belakang dan situasinya. Sikh lebih tepatnya adalah agama dengan identitas sendiri, yakni identitas Sikh, dengan filsafat Hindu dan format keagamaan Islam. Jelas identitas agama Sikh adalah sebagai Sikh. Agama Sikh lahir pada konteks di mana mereka ingin menjadi agama penengah antara Hindu dan Islam. Oleh karena itu mereka wajib memiliki identitas yang berbeda. Mirip kasusnya dengan negara Switzerland yang memilih netral pada saat Perang Dunia Kedua di Eropa. Tetapi Sikh itu percaya dengan kepercayaan Hindu, seperti karma, reinkarnasi, pembebasan, dan bahkan Trimurti Hindu. Tetapi, agar dapat diterima sebagai agama oleh konteks tempat dan waktu itu, Sikh menggunakan format agama Islam. Format agama Islam itu berarti Sikh itu jelas-jelas monoteistik.
Sikh memiliki kitab suci, memiliki nabi-nabi atau guru. Sikh juga tidak percaya dengan perwujudan Tuhan dalam lukisan atau batu. Dan Sikh juga sembahyang dengan gaya Islam, bersujud dan berpakaian surban. Sebelum kita mendalami ajaran dan konsep ketuhanan Sikh, mari kita ke bagian keempat. Kitab suci agama Sikh. Agama Hindu itu sangat beragam dengan banyak denominasi, aliran, dan ajaran. Tetapi agama-agama Abrahamik seperti Islam memiliki format agama yang berbeda dengan agama-agama Timur. Agama Timur seperti Hindu dan Buddha lebih bersifat luas, menyesuaikan diri tergantung tempat, waktu, dan keadaan atau konteks. Oleh karena itu, agama Timur tidak memiliki batas-batas yang jelas antara budaya dan agama. Agama-agama Timur juga memiliki pustaka suci, bukan hanya satu kitab suci, sebab terdapat banyak buku yang diwayukan atau dikembangkan pada masa-masa yang berbeda. Sedangkan agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki kepercayaan dan kitab suci yang sangat jelas, yang wajib diikuti oleh pemeluknya terlepas dari tempat, waktu, dan konteks mereka. Agama Islam, misalnya, memiliki akidah atau kepercayaan pada tauhid, keesaan Tuhan. Inti ini tercermin pada syahadat Islam yang dengan jelas menyatakan keesaan Tuhan dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Sikh juga memiliki mantra berupa yang bernama Mul Mantra. Ikonkar Satanam, Karta Puraka, Nirbo Nirve Akala Murata, Ajuni Sebang, Guru Prasad, Japa, Adi Sacha, Jugada Sacha, Hebi Sacha, Nanak Hosi Bi Sacha. Mula mantra ini dengan jelas menyatakan keesaan Tuhan, peran serta kualitas Tuhan tersebut, dan peran penting Nanak sebagai pengucap kebenaran ini. Mantra ini serta ajaran-ajaran Sikhi lainnya tertuang dalam satu kitab suci, Guru Granth Sahib. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, agama Sikh didirikan oleh Guru Nanak. Pencerahan atau kebangkitan spiritual Guru Nanak dikatakan terjadi pada usia 30 tahun. Tradisi Sikh menceritakan kejadian di mana beliau menghilang di sungai dan diduga tenggelam. 3 hari kemudian beliau muncul kembali setelah menerima pesan universal dari Tuhan. Sejak saat itu beliau memulai perjalanannya misinya ke seluruh Asia Selatan dan Timur Tengah. Guru Nanak menunjuk salah satu muridnya, Bhai Lehna, sebagai penggantinya yang kemudian menjadi Guru Angad, guru kedua dari 10 guru Sikh. Awalnya ajaran dan komunitas Sikhi dikembangkan oleh ke-10 guru-guru ini. Ajaran-ajaran mereka dikumpulkan bertahap-tahap sebagai granth atau buku. Lalu guru ke-10, Guru Gobind Singh, menetapkan granth ini sebagai guru yang abadi sebelum Guru Gobind Singh berpulang pada 1708. Kata sahib adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemilik kuasa. Guru Granth Sahib bersama berarti buku suci sang guru yang berkuasa. Oleh karena itu kitab suci ini dihormati sebagai seorang guru rohani, dibaca dengan hormat, diperhatikan dengan hormat, dan bahkan dibuka dan ditutup dengan hormat. Umat Sikh biasanya mengaturkan kain dan bunga dan mengkipasi Guru Granth Sahib ini dengan camara yang memiliki fungsi sebagai pengusir lalat, yang biasanya digunakan di istana untuk para raja dan di kuil untuk para dewa. Camara yang sama ini juga dapat dilihat di tangan Arca Siwa dan Resi Agastya di Jawa. Guru Granth Sahib adalah kompilasi ajaran 10 guru Sikh tetapi juga mengutip Bhagavad Gita, Purana Al-Quran, serta pemikir-pemikir Hindu dan Sufi. Sebagai contoh, ayat berikut ini membahas kepercayaan Hindu yang juga diyakini umat Sikh. Oleh karma seseorang, ia memakai jubah atau wujud manusia. Oleh rahmatnya, gerbang pembebasan ditemukan. Wahai Nanak, ketahuilah hal ini dengan baik, sang diri sejati ada di mana-mana. Konsep Atma atau sang diri, karma pala atau buah dari tindakan kita, punarbawa atau reinkarnasi serta moksa atau pembebasan, semuanya terdapat dalam satu ayat ini. Mereka merupakan ajaran inti dari ajaran Hindu dan juga Sikh. Tetapi Guru Granth Sahib juga melihat keindahan dalam Islam serta kebaikan dalam praktek ajaran-ajarannya. Menjadi seorang Muslim berarti menjadi manusiawi terlebih dahulu. Dia tidak boleh makan daging sebelum pertimbangkan mana yang halal. Pengendalian yang benar membuat seorang menjadi seorang Muslim yang setia dan orang yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Orang yang menundukkan kelima hawa nafsunya dan melaksanakan sholat adalah seorang pemimpin di antara umat muslim. Wahai Nanak, mereka adalah orang-orang yang benar-benar rela mengkorbankan diri mereka. Yang agama Sikh menantang adalah perilaku kekerasan dan ketidakadilan yang tentu saja dapat ditemukan pada semua agama. Guru Granth Sahib bersabda,
Jangan mengatakan bahwa Weda dan kitab-kitab Al-Quran dan Alkitab itu salah. Mereka yang tidak merenungkannya yang bersalah.